Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini, kita akan bincang-bincang sejenak tentang peradaban kuno Olmec. Mungkinkah ras asing pernah ikut andil semasa peradaban kuno? Peradaban Maya sempat diyakini sebagai asal mula peradaban Amerika Tengah dan Selatan. Namun pandangan ini sepenuhnya digulingkan oleh ekspedisi arkeologi 1 abad silam. Selain itu juga, tampaknya telah menemukan bukti kuat terkait teori planet penjara. Teori ini menyebut bahwa bumi sebenarnya hanyalah penjara. Manusia merupakan makhluk yang dihukum dan dibawa ke bumi karena sifatnya manusia yang rakus dan kejam. Waktu kita tarik mundur ke 16 Januari 1939. Ketika itu, arkeolog menemukan prasasti di reruntuhan kota kuno, Amerika Selatan. Pada satu sisi prasasti itu diukir dengan titik dan garis horizontal, serta pola jaguar di sisi lain. Setelah diteliti lebih lanjut, disimpulkan bahwa titik-titik dan garis-garis horizontal ini digunakan sebagai petunjuk kalender. Periode yang terukir pada prasasti itu ditafsirkan 3 September 31 sebelum Masehi. Jaguar adalah objek pemujaan pada peradaban Maya dan prasasti paling awal dalam budaya Maya yang kita kenal sekarang adalah sekitar tahun 228 Masehi. Jadi jelas peradaban mana yang lebih awal dan belakangan. Hal ini juga secara langsung menunjukkan bahwa bangsa Maya bukan yang pertama menciptakan kalender dan mempelajari astronomi, melainkan bangsa Olmec, pembuat prasasti ini. Artinya peradaban Olmec merupakan peradaban tertua di benua Amerika. Penemuan ini pun mengejutkan dunia akademik. Belakangan, orang-orang menemukan dari catatan kalender yang ditemukan bahwa bangsa Olmec memulai era peradaban mereka dengan tanggal yang misterius, 13 Agustus 3114 sebelum Masehi. Setelah perang dan migrasi, pengaruh peradaban Olmec menjadi semakin luas. Dari abad ke-13 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi, perlahan-lahan menyebar dari Meksiko ke seluruh Amerika Tengah dan Selatan serta Amerika Utara. Belakangan, peradaban Maya, peradaban Aztec, dan peradaban Teotihuacan, semua peradaban ini memiliki akar yang sangat dalam dengan peradaban Olmec. Sebagai informasi bahwa ketika Eropa di seberang lautan belum berkembang, bangsa Olmec di Meksiko sudah membangun kota Teotihuacan, kota para dewa dengan populasi 150.000 hingga 200.000 orang. Istana yang tak terhitung jumlahnya, karya seni yang indah, piramida matahari yang megah dan misterius, semuanya menyatu di pusat kota Teotihuacan. Pada tahun 1938, arkeolog Amerika, Matthew William Stirling, menemukan patung batu raksasa Olmec di situs arkeologi Olmec. 20 tahun kemudian, dua arkeolog Amerika juga menemukan 55 patung besar berupa kepala manusia di tempat yang sama. Patung-patung manusia ini semuanya diukir dari balok batu basal dengan tinggi rata-rata sekitar 3 meter. Yang terbesar berbobot 30 ton. Dari mana datangnya batu sebesar itu? Asal tahu saja, daerah ini tidak menghasilkan basal seperti itu. Para pekerja pada zaman itu mau tidak mau mengangkutnya dari pegunungan yang jaraknya puluhan atau bahkan ratusan kilometer jauhnya. Bisa dibayangkan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengangkut batu sebesar itu dalam jumlah yang begitu banyak. Dan proyek pengangkutannya ke sini masih jauh dari selesai, karena dari batu-batu utuh hingga menjadi patung yang sangat indah ini masih membutuhkan ukiran yang cermat dari pengrajin yang terampil. Wajah mereka datar, disertai sepasang mata yang terlihat dalam dan tatapan dingin. Hidungnya besar dan bibir tebal, serta helm berpola di kepala menutupi telinga. Penelitian arkeolog menyebutkan
bahwa patung-patung batu ini melambangkan kekuasaan dan orang-orang yang dihormati. Artinya, bangsa Olmec saat itu sudah memasuki masyarakat kelas dari zaman kesukuan dengan konsep hierarki dan negara, keyakinan beragama, serta pembagian kerja yang jelas dalam masyarakat. Dari patung-patung batu ini saja, terlihat bahwa para penguasa yang memiliki hak istimewa menggunakan otoritasnya dan kepercayaan rakyat untuk mendorong kelebihan tenaga kerja dan menggunakan materi berlebih untuk mendukung pengrajin dengan keterampilan khusus. Dan ini pasti merupakan organisasi sosial yang sangat disiplin dan efisien, sehingga dengan demikian dapat menyelesaikan proyek sebesar itu dengan sukses. Selain patung, peradaban tinggi bangsa Olmec juga tercermin dalam teknik hidrolika di situs San Lorenzo Tenochtitlan. Pada tahun 1966, arkeolog Amerika Michael D. Coe bersama timnya menemukan lebih dari 20 kolam di barat daya Coatzacoalcos, Meksiko. Disebut kolam karena kolam buatan ini memiliki jejak yang jelas dari hasil buatan manusia, dan oleh bangsa Olmec kolam buatan ini membentuk jaringan air yang sempurna. Beberapa dari jaringan air ini dibangun di sepanjang punggung bukit dan beberapa lainnya langsung menembus gunung. Meski telah lebih dari 3.000 tahun, namun setiap saat hujan deras, air hujan tetap akan mengalir ke jalur utama dari ketiga anak sungai tersebut. Tetapi para arkeolog belum menemukan jawaban pasti untuk apa sistem jaringan air yang kompleks dan sempurna ini. Dan ini sejalan dengan kebiasaan bangsa Olmec. Dengan tingkat peradaban yang begitu tinggi, pembagian kerja sosial yang begitu sempurna, dan pencapaian artistik yang luar biasa, namun mereka hanya meninggalkan prasasti dengan ukiran kalender ini, patung-patung dari berbagai ukuran, dan banyak keruntuhan arsitektur, tetapi mereka tidak meninggalkan catatan apapun. Sejauh ini satu-satunya yang bisa dipastikan arkeolog, mereka adalah bangsa Olmec. Ini adalah sebutan suku Aztec terhadap mereka dan eksistensi era peradaban Olmec. Suku bangsa misterius ini seakan tiba-tiba muncul di Meksiko, membawa peradaban mereka yang sudah sangat maju pada 1200 sebelum Masehi. Bagaimanapun, era peradaban yang dapat menciptakan budaya yang begitu mengagumkan seperti ini mustahil dapat diwujudkan secara tiba-tiba oleh orang-orang dalam kondisi masih kacau kala itu. Belakangan, para arkeolog menggunakan pengujian radiokarbon selama penggalian situs San Lorenzo dan menemukan bahwa situs Olmec tertua di daerah ini berusia sekitar 1500 sebelum Masehi. Tetapi di segenap Meksiko atau bahkan seluruh Amerika Tengah dan Selatan, tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa bangsa Olmec dan peradaban Olmec yang mereka ciptakan memiliki tahap perkembangan tertentu. Lalu, dari mana peradaban Olmec muncul dan berkembang? Mungkinkah mereka adalah peradaban dari luar bumi? 250.000 pasukan yang hilang secara misterius. Kita kilas balik sejenak ke 1405 sebelum Masehi. Kekuatan utama dinasti Shang sekitar tahun 1600 sebelum Masehi berperang melawan negeri kerajaan kecil Huaiyi di Santong. Di ibu kota Chaoge saat itu tidak ada penjaga. Raja Wu dari dinasti Chou memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dalam skala besar. Dan Chou, raja terakhir dari dinasti Shang, mengakhiri hidupnya di pavilion teras rusa. Setelah runtuhnya dinasti Shang, 250.000 prajurit yang berperang di Santong tidak kembali berperang melawan dinasti Chou atau menduduki tanah negeri mereka kembali sebagai raja, tetapi hilang secara misterius. Yao Haozi, pemimpin pasukan utama saat itu, adalah seorang bangsawan yang sangat berpengaruh di akhir dinasti Yin dan Shang. Wilayah kekuasaannya terletak di Huaiyi, Provinsi Jiangsu,
Tiongkok sekarang. Pemimpin dan prajuritnya tidak pernah muncul lagi dan hilang misterius setelah runtuhnya dinasti Shang. Hingga 3000 tahun kemudian, Columbus menemukan benua baru dan Amerika muncul di mata dunia. Saat itu baru diketahui bahwa 250.000 pasukan yang hilang misterius saat itu telah pergi ke benua Amerika. Tentu saja, 250.000 prajurit yang hilang itu tidak ditemukan lagi, tetapi jejak kehidupan mereka dapat dilihat di mana-mana. Penduduk asli di benua Amerika adalah suku Indian, merupakan ras Mongolia, adalah ras kulit kuning dengan rambut hitam lurus panjang dan kulit kekuningan. Pada tahun 1955, ditemukan 6 buah batu giok dengan ukiran 4 simbol di kuil matahari, La Venta, Meksiko. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa keempat simbol tersebut merupakan aksara tulang ramalan dari dinasti Yin Shang lebih dari 3000 tahun yang lalu. Sebagai informasi, aksara tulang ramalan adalah kumpulan ukiran aksara Han kuno yang ditemukan di tulang ramalan, yakni tulang hewan atau cangkang kura-kura yang digunakan dalam ramalan pada zaman perunggu Tiongkok kuno. Salah satu giok batu terukir sistem pemujaan leluhur pada dinasti Yin dan Shang kala itu. Dan sejumlah besar peninggalan budaya yang ditemukan di benua Amerika juga memiliki karakter atau aksara Tiongkok kuno yang merupakan aksara tulang ramalan pra-Qin, mengacu pada periode sejarah sebelum dinasti Qin, 221 sebelum Masehi hingga 206 sebelum Masehi. Meskipun suku Indian memiliki bahasanya sendiri, tapi pengucapan banyak kosakata mereka sangat mirip dengan bahasa Mandarin. Misalnya mereka menyebut anak-anak dengan kata wawa dalam aksen Mandarin, atau menyebut kata Anda, saya, dan dia sebagai ning, nei, nung dalam aksen Mandarin dan semacamnya. Ketika seorang pemikir modernis Tiongkok, Kang Youwei, 1858 hingga 1927 ke Amerika lebih dari 1 abad silam. Dia melihat sebuah situs suku Indian yang strukturnya sangat mirip dengan sebuah rumah di Asia. Kemudian menganggap bahwa orang-orang di sini mungkin juga berasal dari Asia. Dan penduduk asli setempat juga mengira Kang Youwei adalah sesama suku mereka. Ketika melihatnya, dia pun disambut dengan hangat. Leluhur orang Tionghoa Tiongkok dan suku Indian di Amerika ternyata memiliki hubungan yang kuat. Hal ini didasarkan hasil riset DNA manusia purba di Yunan Tiongkok. Seperti perkiraan beberapa ahli, masyarakat yang tinggal di Gua Rusa Merah di Tiongkok Selatan bukanlah dari spesies manusia yang punah. Sebaliknya, berdasarkan analisis DNA, hasilnya menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari keluarga manusia modern dan populasinya ternyata penting secara ilmiah karena alasan yang berbeda. Diketahui, sisa-sisa manusia pertama kali ditemukan di Gua Rusa Merah di Yunan Tiongkok Selatan pada 1989. Pada 2012, penemuan terbaru direspon antusias karena menunjukkan bahwa mereka mewakili beberapa perwakilan spesies manusia terakhir yang masih hidup selain Homo sapiens. Diperkirakan penghuni gua tersebut adalah populasi hibrida antara Neanderthal atau Denisovan dan manusia modern. Semua ini berdasarkan bentuk tulang dan gigi yang tertinggal di gua tersebut, baik tulang yang baru ditemukan maupun pemeriksaan ulang spesimen yang telah disimpan di museum tidak menghasilkan DNA yang dapat diurutkan pada saat itu. Hal ini mengejutkan, mengingat iklim di daerah tersebut yang hangat. Namun, makalah di Court Biology kemudian mengubahnya, dan pemikiran sebelumnya tentang siapa orang-orang yang tinggal di Gua Rusa Merah pun berubah. Temuan ini juga menambahkan bukti yang berkembang untuk keragaman genetik yang cukup besar di homonin di Asia Timur Selatan selama zaman es terakhir
yang beberapa di antaranya tercermin dalam bentuk tulang mereka. Sementara itu, makalah ini juga mencatat Yunan masih merupakan wilayah di Cina yang paling beragam secara etnis dan bahasa saat ini, serta menjadi pusat keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan. Semasa Tiongkok kuno, ada legenda tentang Hou Yi memanah 9 dari 10 matahari yang menyengsarakan rakyat. Demikian juga suku bangsa Indian memiliki legenda serupa. Mereka mengatakan bahwa Sang Pencipta menciptakan 10 matahari dan 10 rembulan. Awalnya ke-10 matahari dan bulan ini bertugas secara bergiliran, tetapi kemudian mereka semua keluar serentak sehingga membuat rakyat sengsara. Kemudian 9 dari 10 matahari dan bulan itu pun dilenyapkan, hingga akhirnya hanya tersisa 1 matahari dan 1 bulan. Jadi tanda-tanda ini menunjukkan bahwa 250.000 prajurit ketika itu datang ke Maya bersama pemimpin Yao Hou Si setelah kerajaannya musnah, kemudian memulai hidup baru dan berkembang hingga sekarang. Dari sudut pandang ini, peradaban Olmec sepertinya adalah 250.000 prajurit saat itu. Tetapi dalam penggalian arkeologi lanjutan, para arkeolog menemukan beberapa fenomena yang tidak biasa. Wajah dari 16 patung zamrud yang ditemukan di bawah tanah di La Venta, Meksiko, di mana meskipun mereka juga memiliki karakteristik wajah orang Tionghoa yang kentara, namun kepala mereka jauh lebih lonjong dan rambut yang tipis, yang tampak sangat jauh berbeda dengan karakteristik wajah orang Tionghoa modern. Namun dari potret berkepala lonjong ini, mengingatkan saya pada tengkorak manusia berkepala lonjong Antartika yang pernah kita ulas sebelumnya. Mungkinkah ada hubungan di antara mereka? Catatan tentang manusia berkepala lonjong ini bahkan dapat ditemukan pada beberapa suku aborigin di benua Amerika yang memiliki kebiasaan memanjangkan tengkoraknya dengan mengikat kepala. Sepertinya leluhur mereka pernah melihat manusia berkepala lonjong seperti itu. Mungkinkah sekelompok alien berkepala lonjong pernah ke bumi sejak dulu dan melakukan pertukaran dan sosialisasi budaya dengan berbagai peradaban kuno di bumi saat itu? Jika memang demikian, lalu apa tujuan mereka? Mengapa membantu manusia bumi? Dan di mana mereka sekarang? Dalam 1000 tahun berikutnya, peradaban Olmec mengalami 3 tahap perkembangan budaya. Budaya San Lorenzo, budaya La Venta, dan budaya Tres Zapotes, dan berkembang maju pada abad ke-8 sebelum Masehi. Namun pada puncaknya, mereka tiba-tiba lenyap secara misterius. Tidak ada yang tahu kemana mereka. Misteri-misteri ini telah menyelimuti peradaban kuno yang misterius itu seperti kabut selama ribuan tahun. Menurut pandangan sebagian orang, akan sangat mengerikan jika makhluk luar angkasa benar-benar datang ke bumi dan mengganggu perkembangan peradaban manusia. Karena ini berarti kita selalu hidup di bawah pengawasan peradaban asing ini dan tidak pernah bebas. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.